Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas limpahan karunia-Nya kepada kita, nikmat yang tak terhingga, terutama nikmat sehat lahir dan batin. Salat serta salam semoga tetap tercurah kepada baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tidak lupa kepada keluarganya, kepada sahabatnya, dan kepada kita selaku umatnya sampai akhir zaman. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Dumyati, NIM 0142S1A 016009 dari Prodi Administrasi Pendidikan. Pada kesempatan ini saya akan menyampaikan presentasi penelitian proposal saya dengan judul Supervisi Akademik Kepala Sekolah dalam meningkatkan kompetensi profesional guru di SD Negeri 2 Candi, Kecamatan Cirubitung. Kenapa saya memilih judul ini? Tentu dilandasi dengan ketertarikan untuk melakukan penelitian ini. Profesionalisme guru merupakan hal yang sangat penting bagi perkembangan pendidikan di Indonesia. Keberhasilan pendidikan di Indonesia dipengaruhi banyak faktor. Faktor yang pertama adalah guru, faktor yang kedua adalah kurikulum, dan faktor yang ketiga adalah bahan ajar, faktor yang keempat adalah siswa, faktor yang kelima adalah sarana dan prasarana, dan faktor yang keenam adalah kepala sekolah. Nah, kepala sekolah merupakan instrumen yang sangat penting di dalam dunia pendidikan. Maka fungsi kepala sekolah itu sangat banyak sekali. Di antaranya satu adalah sebagai manajer, di mana seorang kepala sekolah dituntut harus mampu memanajer tentang semua komponen-komponen yang ada di sekolah. Selanjutnya sebagai planner. Sebagai seorang kepala sekolah harus mampu membuat rancangan atau perencanaan yang akan dibuat berdasarkan visi misi yang ada di sekolah. Selanjutnya kepala sekolah sebagai organizer adalah kepala sekolah harus mampu mengorganisasi seluruh instrumen sekolah untuk menciptakan pendidikan yang harmonis dan mengembangkan sumber daya yang ada di sekolah tersebut. Selanjutnya adalah kepala sekolah sebagai supervisor. Nah, pada poin ini, kepala sekolah harus mampu menjadi seorang pengawas atau harus mampu sebagai seorang pembina di dalam pengembangan pendidikan di sekolah. Nah, selanjutnya kepala sekolah sebagai pengembang. Nah, pada poin ini, kepala sekolah harus mampu meningkatkan pendidikan secara menyeluruh, terutama pengembangan prestasi, pengembangan sarana dan prasarana di sekolah yang ada. Selanjutnya, mengenai rumusan masalah pada penelitian saya. Rumusan masalah yang pertama adalah bagaimana program supervisi yang dilaksanakan oleh kepala sekolah di SD Negeri 2 Candi. Selanjutnya, bagaimana pelaksanaan supervisi akademik yang dilaksanakan oleh kepala sekolah dalam meningkatkan kompetensi profesionalisme guru. Terus yang ketiga adalah bagaimana evaluasi supervisi akademik yang dilaksanakan oleh kepala sekolah dalam meningkatkan kompetensi profesional guru. Yang keempat, bagaimana kemampuan guru dalam menyusun perencanaan pembelajaran di SD Negeri 2 Candi. Yang kelima, bagaimana proses pelaksanaan pembelajaran di SD Negeri 2 Candi. Yang keenam, bagaimana kemampuan guru dalam mengevaluasi pembelajaran di sekolah Negeri 2 Candi. Dan yang terakhir, atau yang ketujuh, bagaimana upaya yang dilakukan agar supervisi akademik mampu meningkatkan kompetensi guru di SD Negeri 2 Candi. Deskripsi teori. Supervisi merupakan kata yang tidak asing di dalam dunia pendidikan, yang merupakan salah satu tanggung jawab sebagai seorang kepala sekolah. Dilihat dari unsur bahasa atau dari tata bahasanya, secara etimologi, kata supervisi itu adalah diambil dari bahasa Inggris, yaitu supervision, yang artinya pengawasan. Dan secara morfologi atau secara struktur bahasa, supervisi itu diambil dari dua kata. Yang pertama adalah super dan yang kedua adalah visi. Makna super sendiri berarti lebih dan makna visi berarti lihat atau titik atau awasi. Nah, maka di dalam dunia pendidikan, mana supervisi akademik
merupakan kegiatan pengawasan dalam bentuk bantuan pengembangan situasi belajar mengajar agar lebih baik. Nah, di samping itu, kegiatan supervisi juga merupakan pembinaan atau pemantauan, penilaian, pembimbingan, dan pelatihan profesional guru. Dan ini merupakan hal yang dilakukan oleh seorang kepala sekolah dalam rangka meningkatkan kualitas pendidikan yang ada di sekolah. Salah satu tugas yang menjadi pengembangan pendidikan di sekolah adanya kegiatan KKG yang dilaksanakan oleh gugus sekolah, sehingga guru-guru yang ada di sekolah ikut melakukan atau ikut kegiatan KKG tersebut dalam rangka peningkatan mutu pendidikan di sekolah. Nah, dengan demikian, guru berarti harus mampu menjadi seorang guru yang profesional. Kenapa demikian? Karena profesional seorang guru merupakan seperangkat kemampuan yang harus dimiliki oleh seorang guru agar dapat melaksanakan tugas mengajarnya dengan berhasil. Dengan demikian, profesional guru mutlak harus dimiliki seorang guru. Nah, sejalan dengan Undang-Undang Sisdiknas nomor 20 tahun 2003 bahwa kompetensi profesional adalah kemampuan penguasaan materi pembelajaran secara luas dan mendalam dalam yang memungkinkannya membimbing peserta didik memenuhi standar kompetensi yang ditetapkan dalam standar pendidikan nasional. Nah, ini merupakan amanat undang-undang yang harus dimiliki oleh seorang guru. Penelitian yang relevan. Penelitian yang akan saya lakukan memiliki kesamaan dengan penelitian yang terdahulu yang dilakukan oleh Puji Handriani dengan judul penelitian Supervisi Akademik Kepala Sekolah dalam meningkatkan kompetensi profesional guru PAI di SD sekecamatan Sragen, dan penelitian yang telah dilakukan oleh Rahmi Novitasari dengan judul Pengaruh Supervisi Akademik Kepala Sekolah terhadap kinerja mengajar guru sekolah dasar negeri di Kecamatan Conggeang. Hipotesa saya itu adalah kegiatan supervisi di SD Negeri 2 Candi mampu meningkatkan kompetensi profesionalisme guru. Tentunya hipotesis ini harus dibuktikan kebenarannya, apakah benar bahwa kegiatan supervisi mampu meningkatkan kompetensi profesionalisme guru atau tidak. Pada metode penelitian saya ini, pendekatannya adalah kualitatif, yaitu mencari objek-objek alamiah di dalam penelitiannya, sementara jenis penelitian adalah deskriptif. Penelitian saya akan dilakukan melalui survei dan juga studi kasus. Nah, pada studi kasus ini saya akan mempelajari masalah-masalah yang ada di dalam sekolah selama penelitian berlangsung. Mengenai sumber data yang diambil adalah data primer, di mana data ini adalah diambil dari kepala sekolah sebagai objek di dalam penelitian saya. Sementara dari data sekunder adalah data-data yang diambil dari sekolah, bisa berupa jurnal, bisa berupa majalah, bahkan wawancara dengan narasumber yang ada di sekolah. Nah, teknik pengumpulan data yang akan saya lakukan adalah yang pertama melalui observasi, di mana observasi ini merupakan kegiatan hal yang mendasar selama penelitian. Yang kedua, wawancara. Wawancara ini akan dilakukan dengan kurang lebih 3 narasumber. Yang pertama adalah kepala sekolah dan yang kedua adalah 2 orang guru. Dan yang ketiga, melalui menggunakan dokumentasi. Pada dokumentasi ini, kegiatan teknik pengumpulan ini menggunakan data-data yang ada di sekolah, bisa RPP, bisa silabus, dan lain-lain. Selanjutnya, teknik analisis data. Seorang peneliti harus mampu mengumpulkan data, di mana data ini diambil dari data sekolah. Yang kedua adalah triangulasi data, di mana data yang sudah dikumpulkan diuji keabsahannya dengan fakta-fakta atau dengan teori-teori yang ada. Dan selanjutnya adalah kesimpulan atau verifikasi.
Referensi yang saya pakai di dalam penyusunan proposal penelitian saya ini adalah yang pertama adalah buku, yang kedua adalah jurnal, ketiga website, dan yang keempat adalah sumber lain yang relevan dengan judul penelitian saya. Demikian proposal penelitian saya, kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.